Dari Jalan Pesanji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat siang Starlovers, apa kabar Anda hari ini? Wadah guys ya, kembali lagi untuk Anda di Bincang Spesial edisi hari ini di Jumat 16 Mei 2025. Kalau kita berbicara soal Bincang Spesial, pasti ada tamu yang datang dan kita bakalan ngomongin satu tema yang cukup menarik untuk dibicarakan. Karena kalau berbicara soal siang kali ini, Iwan kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan Cabang Sleman ya. Starlovers, pentingnya asuransi kesehatan nih kalau kita berbicara untuk para pekerja gitu kan, ini menjadi perhatian banyak orang, apalagi perhatian dari pemerintah gitu kan. Banyaknya kecelakaan kerja, banyaknya sesuatu yang tidak diinginkan ketika lagi bekerja, ini membuat keprihatinan banyak orang. Dan kepesertaan badan usaha di BPJS Kesehatan nih Starlovers berarti adalah perusahaan dan juga pekerjanya menjadi wajib peserta program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang sudah diatur oleh BPJS Kesehatan begitu ya. Dan perusahaan ini Starlovers berkewajiban mendaftarkan karyawan dan juga anggota keluarga yang mereka miliki sebagai peserta dan juga membayar iuran bulanan kayak gitu ya. Terus pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme terkait dengan kepesertaan badan usaha di BPJS Kesehatan yang nantinya akan mengcover dari segala macam keluhan dari para pekerjanya ya, termasuk keluarganya. Sudah hadir bersama dengan kita ada Mbak Andita Putri Amalia. Beliau adalah Relation Officer dari BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Selamat siang Mbak Andita, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Imam. Mas Imam lagi. Iwan Mbak. Iwan. Groginya udah mulai gitu ya. mulai di awal. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir di bincang spesialnya Star FM. Dan kali kita akan bahas terkait dengan pentingnya asuransi kesehatan untuk para pekerja begitu ya. Karena kalau kita ngomongin soal asuransi kesehatan apalagi dari pemerintah itu kan wajib dimiliki oleh setiap orang yang ada di Indonesia kayak gitu ya. Nah, kalau berbicara soal kali ini, apa sih sebenarnya yang mendorong atau melatar belakangi terkait dengan program bahwa badan usaha itu harus mengasuransikan nih atau mengikut sertakan para pekerjanya untuk ikut di BPJS Kesehatan? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya untuk BPJS Kesehatan seperti yang kita ketahui ini kan adalah badan jaminan sosial khususnya yang menangani untuk kesehatan, dan di mana ini diwajibkan untuk seluruh penduduk Indonesia. Dan yang dimaksud dengan seluruh penduduk Indonesia ini bukan cuma yang penduduknya aja, tapi juga kita dibagikan dengan berbagai segmen, dan salah satunya adalah di segmen PPU atau pegawai penerima upah. Pegawai penerima upah ini juga sebenarnya banyak banget Mas. PNS, TNI, Polri. Cuman yang kali ini kita akan sampaikan adalah khusus untuk yang pegawai swasta. Oke, swasta ya. Ya, betul. Dengan dilandasi ini undang-undangnya udah dari awal banget itu ada di Undang-Undang 24 tahun 2011 bahwa dari badan usaha ini wajib untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya. Bukan cuma pekerjanya tapi juga seluruh anggota keluarganya. Dan juga nanti wajib untuk melakukan pelaporan upah atau gajinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, emang wajib ya pelaporan upahnya itu ya? Iya, betul. Oke, itu bertujuan untuk apa sih? Untuk kan kalau misalnya sudah ada dasarannya pemotongannya berapa persen kayak gitu kan, sebenarnya untuk pelaporan tuh nggak perlu ya? Atau masih diperlukan juga di situ? Nah, bedanya Mas, kalau untuk di segmen PPU khususnya untuk di badan usaha atau pegawai swasta ini iurannya itu memang berbeda. Berbeda dengan kalau misalnya kita bayar sendiri kayak gitu ya? Iya, betul. Okay. Nah, kalau untuk yang jadi peserta mandiri, dia kan sudah dibagi ya untuk iuran dan juga kelasnya. Kelas 1 sekian, kelas 2 sekian, kelas 3 sekian. Nah, tapi khusus untuk di segmen PPU ini atau pegawai swasta ini, kita menggunakan persentase. Persentasenya itu sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, tapi dari 5% itu dia itu bukan semuanya 5%-nya jadi kewajiban dari badan usaha ya, ataupun bukan 5%-nya dipotong dari gaji karyawan, enggak. Oke. Nah, dari 5% itu masih kita bagi lagi. 4%-nya menjadi kewajiban dari badan usaha. Nah, 1%-nya yang baru dipotong gaji dari karyawan. Oke, jadi pengambilannya 5%, 4% itu dari perusahaan dan 1%-nya dari karyawan kayak gitu. Jatuhnya lebih sedikit dong ketika kita daftar mandiri kayak gitu. Oke, kalau misalkan dibandingkan dengan yang mandiri ya Mas, mungkin kalau misalkan dengan persentase Mbak itu kan 5% itu kan gede ya Mbak ya, kalau misalkan per pekerja dipotongnya. Dari gaji begitu ya? Iya, betul. Nah, padahal kalau misalkan kita mau hitung-hitungan nih, kita ngomongin secara ekonominya.
Jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang, kalau misalkan Bapak Ibu pekerja ini didaftarkan di segmen PPU, didaftarkan lewat perusahaannya, ini nominalnya malah jauh lebih murah daripada didaftarkan sebagai peserta mandiri. Iya, betul. Baik. Artinya bahwa dengan perhitungan yang sudah ada gitu kan, ketika seorang atau satu perusahaan mendaftarkan karyawannya dengan potongan 5%, 4% perusahaan, 1% pekerja gitu ya. Hitungannya jauh lebih sedikit ketika daftar mandiri kayak gitu ya. Betul. Oke, siap. Terus juga kalau misalnya dari perusahaan yang ada selama ini kayak gitu ya, siapa sih yang wajib sebenarnya untuk mendaftarkan karyawannya untuk ikut kepesertaan BPJS ini? Oke, jadi sebenarnya dari pemberi kerja atau perusahaan ini, mereka kan juga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial untuk pekerjanya. Salah duanya adalah jaminan untuk ketenagakerjaan dan salah satunya adalah jaminan kesehatan, di mana itu adalah di bawah dari BPJS Kesehatan. 2 berarti ya? Iya, harusnya 2 nih. Jadi nanti satu BPJS Kesehatan, satunya BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Oke, jadi artinya harus 2 ini masuk semuanya ya. Harusnya gitu kan. Harusnya, tapi yang terjadi di lapangan bagaimana? Kalau untuk so far selama saya ada di Sleman ya, dari tahun ke tahun untuk khususnya di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo ini, badan usahanya udah cenderung lebih lebih comply dengan peraturan yang ada. Jadi mereka udah mulai mengerti dengan peraturan, ketentuannya seperti apa. Jadi semakin kesini mereka udah semakin meningkat kesadarannya untuk melakukan pendaftaran. Oke, siap. Artinya dari yang sudah tercover ya tadi ya, BPJS cabang Kabupaten Sleman dan juga Kulon Progo, itu artinya bahwa perusahaan-perusahaan sudah mulai aware dengan para pekerjanya kayak gitu betul. Ya. Dua-duanya ini, ketenagakerjaan dan juga kesehatan ya. Kalau untuk ketenagakerjaan saya mungkin nggak bisa berbicara lebih ya Mas ya. Tapi kalau untuk yang kesehatan, saya yakin banget untuk Kabupaten Sleman dan Kulon Progo ini udah mantap banget. Berapa persen nih yang sudah kalau misalnya dikalkulasi? Mungkin di 90%-an. 90%, tinggal 10% yang dikejar ya. Siap. Ini juga kalau berbicara soal yang namanya BPJS Kesehatan gitu kan, terutama cabang Sleman kayak gitu yang sekarang sudah banyak juga yang mengikuti program terkait dengan badan usaha yang mendaftarkan untuk para pekerjanya di kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Kita ngomongin soal kesehatan aja kayak gitu ya. Kalau untuk kesehatan sendiri berarti artinya bahwa memang sudah banyak juga yang melaporkan, dan yang tinggal 10% itu caranya bagaimana nih agar bisa terkejar? Insya Allah tahun 2005 nutup semuanya di 100% gitu. Jadi kami tetap mengusahakan untuk melakukan dari sosialisasi, edukasi, kita pendekatan dari berbagai cara lah kepada badan usaha ini, merangkul badan usaha dan juga PIC atau HRD-nya untuk kita sama-sama update untuk ketentuannya, sama-sama update tentang apa aja sih yang baru tentang BPJS Kesehatan, untuk peraturannya kah, atau mungkin ada hal yang lain, mungkin hal-hal yang seperti lebih cenderung ke teknologi sekarang. Kayak kita punya sekarang udah mobile JKN, kita punya email selaras khusus untuk si selarasnya sendiri, untuk email-email dari badan usaha. Kita juga ada WhatsApp Pandawa yang sekarang diharapkan lebih memudahkan bukan hanya dari HRD, bukan hanya dari perusahaan, tapi juga dari pekerja atau pesertanya. Pokoknya intinya adalah dimudahkan begitu ya. Betul. Nah, ini ngomongin soal dimudahkan juga nih. Bagaimana sih prosedur terkait dengan pendaftaran badan usaha kalau misalnya ingin mendaftarkan si anak buahnya untuk ikut program dari kesehatan ini? Dipastikan dulu dari badan usaha ini sudah punya legalitas yang aktif. Nah, ketika sudah ada legalitas, kami biasanya menggunakannya NIB sama NPWP ya Mas ya. Nah, nanti dari kami sudah ada formulir registrasinya, tinggal dilengkapi juga dengan scan NIB NPWP-nya. Nanti bisa menghubungi RO kami, nanti bisa untuk pendaftarannya bisa langsung dibantu. Jadi nanti gampang begitu ya. Easy peasy. Wah, nanti badan usaha udah tinggal terima beres aja. Baik, tapi kalau misalnya dari badan usaha yang mendaftarkan artinya kolektif begitu ya, nggak bisa mendaftarkan 1-2 orang aja, harus emang benar-benar seluruh karyawan yang diampu di situ atau bagaimana? Iya betul. Seluruh pekerja atau karyawannya itu tetap wajib untuk didaftarkan. Nggak bisa nih Mbak, aku mau daftarin 10 dulu ya, mau daftar 5 dulu ya, nggak bisa. Artinya bahwa memang total misalnya pekerjanya di situ ada 50 gitu kan, 50-nya juga harus didaftarkan semuanya. Jadi bagaimana dengan anggota keluarga yang dimiliki sama pekerja? Nah, ini kembali lagi, saya balik lagi dulu ya Mas ya ke yang masalah iuran tadi.
tadi saya menjelaskan adalah untuk iuran dari badan usaha itu kan ada 5% dari gaji dan pokok dan tunjangan tetapnya. Yang dipotong gaji karyawan kan hanya 1% nih. Tapi dari 1% ini dia bukan hanya menanggung si pekerjanya aja, tapi juga seluruh anggota keluarga intinya. 1% dari potongannya itu untuk seluruh anggota keluarga? Iya betul. Misalkan maaf ya, kalau misalkan kami menggunakan batas bawahnya itu kan adalah UMK. UMK katakanlah di UMK tahun ini adalah 2.500.000, 1% kan hanya 25.000. Betul. Itu sudah menanggung dari si pekerjanya, suami atau istri, dan maksimal 3 orang anak. Maksimal 3 orang, artinya bahwa 5 orang tercover di situ ya? Iya betul. Oke. Ini ngomongin juga terkait dengan administrasi ya. 1% dari potongan. Tadi kan contohnya UMK ya, 25 something kayak gitu ya. Itu sudah mengcover 5 anggota kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya satu keluarga itu lebih dari anaknya 3? Ini juga mungkin ada beberapa sebenarnya sudah berjalan, cuman mungkin ada beberapa orang yang nggak ngerti caranya. Jadi untuk yang kadang untuk anak yang punya anak lebih dari 3 gitu, kadang yang anak yang ketiga, keempat ke belakang gitu tuh kadang nggak didaftarkan gitu. Iya betul. Padahal sebenarnya itu bisa didaftarkan lewat badan usahanya. Itu di kami disebutnya sebagai keluarga tambahan. Nah, keluarga tambahan ini bukan cuma diperuntukkan untuk anak keempat, kelima dan seterusnya, tapi juga boleh buat mertua nih. Bapak ibu mertua, boleh juga untuk orang tuanya. Dengan tambahan nanti hanya 1% lagi aja. Oh iya, tambahannya 1% gitu ya. Baik. Betul. Jadi lebih, kalau misalnya mau hitung-hitungan ya tetap lebih murah di sini daripada ketika daftar mandiri begitu ya? Iya betul. Dan untuk di badan usaha ini kami minimal ada di kelas 2. Kami nggak ada kelas 3. Minimal kelas 2. Iya. Karena kalau misalnya mau mandiri kan ada pilihan ya kelas 3, 2, dan 1 begitu ya. Tapi kalau untuk yang di badan usaha adalah minimal kelas 2. Dan kalau misalnya kita mau ditanya nih sama si HR gitu kan. Tapi emang kebanyakan milihnya kelas 2 ya. Karena yang menentukan dari perusahaan atau dari si karyawan juga boleh nih. Aku mau kelas 1 saja kayak gitu, bisa nggak? Nah, kalau untuk kelas sendiri sebenarnya dari kami untuk di badan usaha itu tidak bisa memilih. Tapi untuk kelasnya karena tadi kan udah diilangin dulu nih yang kelas 3-nya. Jadi untuk kelas 2 dan kelas 1-nya itu nanti didasarkan dari gaji pokok dan tunjangan tetapnya yang dilaporkan. Oke, baik. Nanti untuk pembagiannya di kelas 2 itu berarti dari batas bawah UMK tahun tersebut sampai dengan 4 juta itu ada di kelas 2. Untuk gaji 4 juta, di atas 4 juta sampai dengan di maksimal 12 juta nanti itu masuk ke kelas 1. Oke, berarti memang kelas juga sudah ditentukan sendiri begitu ya dari BPJS berarti yang menentukan. Oke, siap. Artinya kalau misalnya perusahaan tersebut atau gajinya itu juga belum bisa memenuhi terkait dengan standar, ya sudah nggak apa-apa ya, diterima aja kelas 2 sama aja gitu ya. Sama aja, karena mendapatkan kesehatan aja. Sama gitu ya. Betul. Kalaupun mau naik bisa ya nanti di rumah sakit ya, bisa, 2 ke 1 begitu ya. Nah, ini ada nggak sih sanksi yang diberikan gitu kan dari BPJS Kesehatan ketika satu perusahaan tuh mangkir terkait dengan bahwa mungkin ada kekeliruan nih, harusnya gaji yang dilaporkan tuh segini tapi ternyata yang dilaporkan kayak gini, terus atau kalau enggak belum mendaftarkan karyawannya untuk ikut kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Oke, jadi ada program di BPJS Kesehatan khususnya untuk di badan usaha ini yang kami sekarang rutin tiap bulan dilakukan. Namanya adalah pemeriksaan kepatuhan dari badan usaha. Jadi kita mengundang dari badan usaha. Kita tujuannya sebenarnya bukan kadang orang PIC itu kadang kayak takut kok aku diperiksa ya, kok nggak patuh nih, kenapa nih? Jadi sebenarnya kami panggil mereka itu untuk sama-sama mencocokkan data antara yang ada di badan usaha dengan data yang ada di BPJS Kesehatan. Nanti dari data tersebut kita bisa tahu nih apakah badan usaha itu sudah patuh atau belum patuh. Kalau misalkan masih belum patuh, ya berarti nanti kami sampaikan ini ada yang nggak patuh nih atas nama ini belum didaftarkan, atau mungkin masalah untuk pegawai A, B, C mungkin gajinya masih belum dilaporkan secara sesuai. Nanti kami berikan himbauan nanti untuk dilakukan pengupdatean. Oke, siap. Artinya bahwa ketika satu perusahaan itu diketahui nih ada kurang patuhnya kayak gitu, artinya bahwa ada himbauan dari BPJS begitu ya terkait dengan kedepannya untuk diharapkan gitu ya pengisian data harus real gitu, harus sesuai begitu ya. Baik, terus kalau berbicara soal yang namanya BPJS Kesehatan yang ada di
Kabupaten Sleman dan juga Kulon Progo begitu ya. Selama ini perusahaan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau memang ada kasus atau case tersendiri yang terjadi di lapangan terkait dengan proses pendaftaran atau terkait dengan pendaftaran dari pesertanya dan yang lainnya? Oke Mas, sebenarnya kalau case itu pasti ada ya, mau sedikit mau besar di satu perusahaan ataupun di banyak perusahaan itu pasti banyak. Cuman sebagian besar dari kami setelah beberapa tahun kami melakukan pemeriksaan kepatuhan ini, memang sebagian besar ini udah patuh. Jadi nggak ada masalah ya? Aman. Kalau ada ya masih bisa dihandle lah ya. Oke, baik. Tinggal ngejar yang 10% tadi ya berarti ya. Baik. Mbak Anita, kita akan jeda dulu untuk break ya. Dan buat Anda nih Stalovers, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Line WhatsApp di 0818621013. Pertanyaan terkait dengan BPJS Kesehatan Cabang Sleman, terutama untuk Anda yang mungkin sekarang sedang bekerja gitu kan, tapi belum nih didaftarkan sama perusahaan terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan, boleh ditanyakan ke sini ya. Dari BPJS Kesehatan Cabang Sleman ada Mbak Andita Putri Amalia yang nanti akan menjawab langsung terkait dengan pertanyaan Anda. Line WhatsApp kami buka sekali lagi di 0818621013. Yes, terima kasih Anda masih bersama dengan kami Stalovers, tentunya di Bincang Spesial edisi hari ini Jumat 16 Mei 2025. Masih bersama dengan Relation Officer dari BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Beliau ada Mbak Andita Putri Amalia. Yang di kesempatan hari ini kita bakalan ngobrolin masalah terkait dengan badan usaha yang harus atau mengharuskan mengikut sertakan karyawannya di BPJS Kesehatan ya. Artinya kalau misalnya Anda nih yang sekarang lagi dengerin juga punya usaha dan punya karyawannya, harus wajib mendaftarkan karyawannya ya, karena kalau misalnya tidak patuh gitu akan diberikan sanksi dari BPJS Kesehatan tentunya ya. Dan yang sudah bergabung juga di WhatsApp kita 0818621013. Halo, apa kabar Mas Vicky di Wirobrajan ya, mau menanyakan terkait dengan kalau misalnya naik kelas rawat inap itu syaratnya apa saja? Silahkan. Oke, dari Mas siapa tadi? Mas Vicky. Mas Vicky. Oke Mas Vicky, kalau misalkan untuk naik kelas itu nanti naik kelas di rumah sakit ya berarti. Oke. Jadi nanti bisa menghubungi administrasi dari rumah sakitnya. Nanti bisa disampaikan kalau misalkan mau untuk naik kelas perawatan. Tapi nanti memang ada tambahan biaya tersendiri, dan nanti untuk jumlah biayanya nanti akan dihitungkan dari rumah sakit. Oke, berarti artinya kalau misalnya di jaminan kita itu kelas 3 bisa naiknya ke kelas 2 atau bisa langsung ke kelas 1? Kalau kelas 3 itu nanti dilihat dulu ya. Kalau misalkan kelas 3-nya itu dia sebagai peserta PBI, dia tidak bisa naik kelas. Berarti artinya dari pemerintah begitu ya? Iya, betul. Oke. Tapi kalau misalkan kelas 3 mandiri, dia bebas mau milih ke kelas mana aja. Oh, berarti bisa naik 2 langsung tingkat kelas 2 ataupun kelas 1 kayak gitu ya? Bisa. Oke, siap. Tadi Mas Vicky ya. Jadi artinya ketika mau rawat inap, mau naik kelas, artinya khusus PBI tidak bisa. Kalau misalnya mandiri itu bisa naik ke kelas manapun kayak gitu ya. Nanti untuk iurannya juga kan diperhitungkan sama rumah sakit juga. Iya, gitu. betul. Terus ada juga halo apa kabar dari Wahyu yang di seputaran Bantul, mau menanyakan ketika resign ini kalau misalnya mau daftar ke mandiri prosesnya bagaimana? Oke, jadi untuk pendaftaran sebagai peserta mandiri sekarang kan kita lebih mempermudah pesertanya lagi. Kalau dulu mungkin Mas Iwan tahu kita harus antri di kantor. Betul. Nah, kalau sekarang kita bisa sambil duduk leyeh-leyeh di rumah rebahan megang HP. Bisa banget. Nanti bisa menggunakan WhatsApp Pandawa. Nanti di menu administrasi itu bisa melakukan pendaftaran ulang sebagai peserta mandiri. Berarti khusus di WhatsApp Pandawa saja ya. Iya. Kalau misalnya kita punya aplikasi dari JKN kayak gitu, apakah bisa daftar di situ juga atau memang menunya terbatas hanya untuk WhatsApp saja? Kalau untuk di mobile JKN juga bisa, tapi saya lebih menyarankan untuk melalui WhatsApp Pandawa ya, karena kalau nanti di lewat WhatsApp Pandawa itu kan nanti dicek kembali lagi kalau untuk menjadi peserta mandiri dia kan harus seluruh anggota keluarga yang ada dalam satu kakak. Oke, gitu. Siap. Artinya bahwa memang untuk saat ini disarankan pakai WhatsApp Pandawa dulu. Iya. Ya, boleh dikasih tahu Mbak terkait dengan nomornya berapa? Oke, Star Lovers mungkin bisa dicatat ya untuk nomor WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165.
Oke, 165 0811 8165 165. Iya, gitu betul. Ya. Nomornya cantik, gampang dihafal ya. Oke. Tapi selama ini terkait dengan WhatsApp Anda nggak ada kendala ya? Kan kadang misalnya kita berhubungan sama pemerintahan kayak gitu ya, itu WhatsApp-nya kapan, dibalesinya kapan kayak gitu. Nah ini bagaimana dengan BPJS Kesehatan sendiri? Cepet banget. Ini saya baru nyoba. Saya cuman bilang selamat siang langsung dibales. Okay. Nanti udah langsung dikirimin linknya, nanti tinggal diisi. Gimana? Bukan chatbot ya, bukan dari robot yang balesin ya, atau memang ada petugas yang memang harus standby nih terkait dengan WhatsApp Anda? Oke, jadi nanti tetap dari chatbot dulu, tapi dia langsung masuk, langsung baik. Langsung memberikan jawaban. Nanti setelah dari jawaban itu kan nanti masuk diberikan link, nanti tinggal diisi, nanti langsung masuk ke petugas. Oke, siap. Gampang banget nih Stalovers kalau misalnya pengen terkait dengan daftar ya di chat Pandawa begitu ya. Baiklah, yang sudah bergabung juga di 0818621013 dan juga DM di Instagram kita @starjogjafm. Kita masih akan bahas ya. Tema kita lagi naik daun ya. Banyak nih pegawai swasta yang sekarang mungkin banyak mengeluh juga ya. Sebenarnya aku kerja nih, tapi kenapa perusahaanku tidak memberikan jaminan kesehatan atau jaminan ketenaga kerjaan kayak gitu. At least kesehatan dulu begitu ya. Karena emang kalau misalnya pekerjaannya itu di sektor lapangan kan takutnya di jalan kenapa-kenapa kayak gitu ya. Nah, yang membedakan nih ketika kita mendapatkan ya tidak berharap juga halangan di jalan kayak gitu ya. Ada jaminan kesehatan sama jasara harja kayak gitu. Terkadang kalau misalnya kita kecelakaan di jalan, dari kepolisian mintanya ke jasara harja dulu begitu. Nah ini bagaimana? Oke, Mas, sebelum saya jawab itu saya mau ralat info yang tadi saya berikan ya Mas ya. Jadi kalau untuk di kelas 3 baik itu yang dari pemerintah ataupun dari peserta mandiri itu tidak bisa naik kelas ketika perawatan di rumah sakit. Kelas 3 khusus kelas 3 ya? Kelas 3 aja. Tapi kelas 2, kelas 1 bisa. Mau masuk ke kelas 1-nya lagi atau masuk ke VIP itu dipersilakan. Oke, siap-siap. Jadi clear ya untuk naik kelas ya. Jadi untuk yang PBI maupun yang mandiri kelas 3 itu maksimal di kelas 3 aja. Ya, betul. Kalau misalnya kelas 2 bisa ke kelas 1 maupun ke VIP. Atau kelas 1 ke VIP juga tidak dimasalahkan kayak gitu. Tapi dari kelas 1 ke bawah nggak bisa ya? Nggak bisa. Biar bayarannya. Oke, silakan untuk yang tadi jasara harja dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau misalkan untuk case kecelakaan di jalan raya, ini memang dia itu agak spesial ya. Karena kecelakaan di jalan raya itu kan penyebabnya macam-macam. Bisa sendiri, tunggal, ataupun ada lawannya. Nah, nanti kami harus lihat dulu. Kalau misalkan dia memang kecelakaan di jalan raya, nanti sebenarnya penanggung pertamanya itu adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti kalau prosedurnya saya kurang tahu ya. Tapi nanti ketika dari mungkin dari dia belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau ada alasan yang lain, nanti bisa ditanggungkan. Nah, untuk penanggung keduanya adalah jasara harjanya. Oke, baik. Nah, kalau dari jasara harja kan memang biasanya dia mempersyaratkannya ada laporan kepolisian yang seperti itu. Nah, nanti penanggung pertamanya itu menjadi dari jasara harja. Nanti dilihat dulu Mas, kalau misalkan dari biaya perawatannya itu kan dari jasara harja kan biasanya sudah ada plafonnya sekian nih. Kalau misalkan dari jasara harja mencukupi berarti berhenti di jasara harja aja. Baik. Tapi kalau misalkan ada ada pemeriksaan atau pengobatan lain yang mungkin plafonnya di atas jasara harja, baru bisa menggunakan BPJS Kesehatannya. Oke, baik. Jadi artinya bahwa untuk kesehatan atau BPJS Kesehatan itu di opsi yang terakhir kalau misalnya plafonnya tidak mencukupi kayak gitu ya. Baik, ini case khusus berarti ya kalau untuk di jalan begitu ya. Yang penting diingat aja kalau misalkan itu kecelakaan di jalan, itu berarti penanggungnya pertamanya adalah jasara harja dulu atau BPJS Ketenagakerjaan dulu. Oke, siap. Kita tinggalkan untuk yang kecelakaan ya karena emang nggak diinginkan kayak gitu. Oke, baik. Kita masuk ke terkait dengan perusahaan yang ingin mendaftarkan kembali ya karyawannya ke BPJS Kesehatan melalui mungkin kolektif ya dari HR baru disampaikan kepada BPJS Kesehatan kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengupdate dari HR mungkin atau di satu perusahaan untuk updating terkait dengan mungkin karyawannya yang dari status single ke menikah atau yang memang belum terdaftar dan ingin didaftarkan. Silakan. Oke.
Jadi untuk badan usaha sendiri ini kami bekali dengan aplikasi Edabu, Mas. Aplikasi Edabu ini elektronik data badan usaha. Jadi seluruh data badan usaha itu bisa diakses melalui aplikasi tersebut. Badan usaha mau mendaftarkan pekerjanya atau mungkin pekerjanya ada yang resign, mengundurkan diri dan lain-lain, semuanya bisa dilakukan lewat Edabu. Nambah anggota keluarga, penonaktifan anggota keluarga, ubah gaji, semuanya sekarang bisa dilakukan lewat Edabu. Artinya hanya perusahaan aja yang bisa mendapatkan akses untuk Edabu ya? Iya, betul. Dan memang harus dikasihkan linknya atau aksesnya, atau kalau misalnya dari perusahaan ingin mendaftarkan sendiri, nggak perlu di BPJS begitu ya? Itu HR sendiri bisa memasukkan atau ingin menambahkan karyawan, di situ juga ada aksesnya? Bisa, memang aplikasi Edabu ini aksesnya diberikan untuk ke si HR-nya itu tadi. Jadi kami bekali, nih aku kasih ya user password Edabu-nya, nanti silahkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan administrasi untuk pekerjanya. Oke, cara monitoringnya dari BPJS Kesehatan bagaimana terkait dengan perusahaan yang sudah diberikan link, password dan juga user Edabu sendiri? Kalau dari kami biasanya malah dapat feedbacknya dari badan usahanya. Jadi kalau misalkan ada kan mungkin case-case tertentu yang itu tidak bisa dilakukan lewat Edabu, misalkan ubah vaskes nih, pekerjaannya ada yang komplain pengen ubah vaskes, mau dicoba lewat Edabu itu memang tidak bisa. Kalau untuk vaskes itu hanya bisa diakses melalui mobil JKN aja gitu. Jadi kami berdasarkan permintaan dari si badan usahanya sih. Kecuali kalau untuk yang penonaktifan itu memang tiketnya masuk ke kami dan kami yang proses. Oke, siap. Artinya bahwa untuk login terkait dengan Edabu juga hanya diperuntukkan untuk badan usaha ya. Iya, betul. Dan ketika badan usaha tersebut sudah mendaftarkan karyawan, ya otomatis udah mendapatkan Edabu ya. Atau emang ini pilihan dari BPJS Kesehatan mau pakai Edabu atau mau offline aja datang ke kantor kayak gitu? Malah kami justru mewajibkannya lewat Edabu. Sudah kewajibannya. Kalau dulu kan HR pada datang nih. Rame-rame ngumpul ya kan untuk banyak gitu. Iya, betul. Kalau sekarang itu tadi simplifikasi, kami berikan aplikasi Edabu khusus buat badan usaha aja nih, untuk itu aplikasinya silahkan dipergunakan. Oke, jadi artinya bahwa sudah dipermudah begitu ya. Betul. Akses dari HR, nggak perlu keluar kantor untuk bisa memasukkan data yang terbaru, update yang terbaru kayak gitu ya. Kalau Edabu sendiri yang bisa diupdate apa saja nih? Edabu itu gaji, pendaftaran pekerja, lalu penonaktifan baik si pekerja maupun anggota keluarganya. Terus update identitas sekarang sudah bisa diakses lewat Edabu. Jadi emang sudah dipermudah kayak gitu. Betul. Ya. Jadi bagaimana caranya ketika si peserta gitu kan, karyawan tahu bahwa ketika sudah didaftarkan sudah aktif nih BPJS kita dan bisa digunakan kayak gitu nih bagaimana? Untuk karyawannya ya. Nah, kalau tadi saya bilang aplikasi Edabu itu adalah untuk HR-nya. Nah, kalau aplikasi Mobile JKN itu untuk seluruh pesertanya. Oke, jadi wajib ya. Iya. Karena kan handphone orang pada punya satu-satu nih ya. Ada mungkin yang, kan? Betul. Ketinggalan handphonenya itu ada kayak panik gitu. Betul. Jadi wajib diinstal juga di aplikasi atau di handphone kita begitu ya. Untuk setiap orang yang terdaftar di BPJS Kesehatan kayak gitu. Manfaatnya apa nih ketika orang memiliki JKN Mobile? Oke, karena kami sekarang kan sudah tidak melakukan pencetakan kartu kami sudah digital semua. Jadi diharapkan untuk para peserta dari BPJS Kesehatan ini untuk mendownload aplikasi Mobile JKN, karena di dalam aplikasi Mobile JKN itu sudah ada kartu digitalnya. Oke. Nanti tinggal kalau misalkan mau berobat ke Vaskes tinggal ditunjukin kartunya udah bisa. Jadi nggak perlu bawa kartu fisik ya, dari Vaskes sudah bisa menerima semuanya. Bisa. Oke. Terkadang kan orang masih salah kaprah gitu terkait dengan fisik itu harus selalu dibawa di dompet gitu ya. Ketika ada something itu langsung cepet saya udah punya kepesertaan nih. Ternyata sekarang Mobile JKN pun bisa menjadi alternatif untuk kita bisa berobat juga kayak gitu ya. Betul. Tapi in case nih kalau misalkan udah sampai di Vaskesnya tapi ternyata masih tetap lupa handphonenya, nanti bisa menggunakan kartu eKTP. Oke, karena nomornya sudah terintegrasi dengan siap-siap. Artinya ketika Stolovers nih ya nggak berharap sakit gitu ya. Cuma ketika ada case di luar, misalnya lupa bawa kartu atau handphonenya ketinggalan, nomor KTP juga bisa diakses untuk
kartu kita itu aktif enggaknya BPJS Kesehatan kita begitu ya. Ini kalau dari anggota keluarga nih yang sudah terdaftar gitu kan, yang sudah didaftarkan dari perusahaan nih, berarti kan seluruh anggota keluarga aktif kayak gitu ya. Mengetahui aktif enggaknya semuanya juga dari Mobile JKN ya. Mobile JKN. Di Mobile JKN itu sudah ada susunan daftar anggota keluarganya, bisa diakses, bisa dicek di situ dia kelas berapa, vaskesnya di mana, terus status aktif non aktifnya juga bisa lewat situ. Oke, siap. Artinya bahwa ini kalau misalnya perusahaan belum membayarkan iurannya, tahu aktif enggaknya kan dari Mobile JKN begitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya dalam proses nih perusahaan belum membayarkan kayak gitu, artinya bahwa peserta itu kan non aktif kayak gitu ya. Nah, ada perusahaan yang nggak baik nih atau nakal kayak gitu ya. Ini bagaimana kalau misalnya si peserta tersebut pengen berobat tapi dengan BPJS Kesehatan, sedangkan dari perusahaannya belum membayarkan? Oke, jadi kalau untuk di keuangan untuk di badan usaha sendiri, dia memang kalau misalkan ini bulan Mei nih, dia belum membayarkan sampai dengan nanti di akhir bulan. Nanti per tanggal 1 di bulan Juni, dia nanti akan otomatis nonaktif seluruh kartu dari peserta maupun dari anggota keluarganya. Oke. Nah, ketika memang ada yang mau berobat, berarti dari perusahaannya yang harus melakukan pembayarannya. Berarti semua karyawannya di situ kan otomatis ya. Betul. Karena kolektif dari karyawan semua didaftarkan sama perusahaan. Betul. Dan ini juga ada batasan tanggalnya nggak sih untuk perusahaan harus membayarkan tanggal berapa maksimal, atau bisa ada tenggang waktu dari BPJS Kesehatan untuk bisa memberikan waktu nih kepada perusahaan untuk bisa membayarkan agar karyawannya aktif semuanya kayak gitu? Oke, jadi kalau untuk di pembayarannya, kami selalu edukasi kepada badan usaha bahwa untuk pembayarannya dimohon dilakukan untuk dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. 1 sampai 10. Ya, jadi memang di awal bulan. Kenapa? Agar kalau misalkan ada pekerja yang dia baru daftarkan di bulan sebelumnya, dia bisa segera aktif. Karena kan untuk pekerja baru yang dengan status penangguhan peserta, dia baru aktifnya setelah ada pembayaran. Oke, artinya bahwa memang 1 sampai dengan 10 itu perusahaan wajib gitu ya. Ada sanksi nggak sih kalau misalnya, atau ada denda keterlambatan kayak gitu untuk perusahaan loh, ini bukan untuk si pekerjanya? Kalau untuk denda keterlambatan pembayaran sih sebenarnya udah nggak ada ya Mas. Jadi nanti ya kembali lagi tadi, kalau misalkan kelupaan bayar sampai di akhir bulan ya berarti nanti konsekuensinya di per tanggal 1 bulan depannya dia akan nonaktif sementara. Tapi tetap untuk pembayaran harus 2 bulan berturut-turut atau 1 bulan itu langsung bisa aktif? Tetap langsung di 2 bulan. Langsung karena kan 2 bulan, karena kan untuk pembayaran dia akan langsung terakumulasi ditunggakan. Nah, nanti denda mungkin adanya ketika ada pekerjanya ataupun anggota keluarga dari pekerja yang dia harus rawat inap di rumah sakit. Itu nanti baru ada denda pelayanan. Dendanya ini nanti yang melakukan pembayaran itu dari perusahaan. Oke, dari perusahaan yang bayar ya. Artinya bahwa pekerjanya tidak perlu masalah gitu kan, tidak ada masalah kalau misalnya ke rumah sakit kena denda harus ngejarnya ke perusahaan gitu. Terkadang kan ada juga ya, mungkin kalau misalnya mandiri tidak bayar mau berobat dan ini ditetapkan untuk rawat inap, pasti kan ada denda yang keluar kayak gitu ya. Dan ini juga wajib dibayarkan untuk bisa mengakses fasilitas dari rumah sakit. Nah, sedangkan kalau misalnya dari perusahaan, artinya bahwa perusahaan harus membayarkan dendanya dari si pekerja tadi, begitu ya. Baiklah, kalau ngomongin soal rawat inap juga nih. Nah, kalau rawat inap kan memang ada tingkat lanjutannya tadi seperti dijelaskan. Kelas 3 itu tidak naik atau tidak bisa naik ya, entah itu mandiri, entah itu PBI kayak gitu. Yang bisa naik adalah kelas 2 ke atas. Nah, untuk biaya naik itu juga nanti akan dibebankan sama perusahaan atau pribadi? Biar nggak semuanya perusahaan ya. Jadi kalau untuk naik kelas itu dibebankan sama si pesertanya mengakses. Oke, baiklah. Kirain perusahaan lagi gitu. Mau naik kelas semuanya ya? Iya, naik kelas semuanya nanti kan, kasihan perusahaan ya. Oke, baik. Jadi artinya bahwa memang sudah diberikan kayak semacam kemudahan kayak gitu dari masyarakat atau peserta bisa mengakses Mobile JKN untuk mengakses BPJS Kesehatan ya. Kalau misalnya ada kendala di rumah sakit atau di vaskes pertama kayak gitu. Sedangkan kalau di perusahaan ada Dabu tadi namanya ya. Jadi bisa diakses sama perusahaan aja kayak gitu ya. Yang belum patuh, tolong dong.
Oke, baik. Ini juga tadi sempat dijelaskan juga ya terkait dengan sekarang kan tidak ada kartu fisik kayak gitu ya. Artinya bahwa memang kalau misalnya dari perusahaan juga tidak memberikan kartu fisik ya. Soalnya dulu ketika saya pertama kali masuk ke sini gitu kan, dikasihnya kartu fisik. Itu dulu banget. Tahun berapa, Mas? Sekarang udah enggak ya? Enggak, kalau kami kartu fisik sekarang udah tidak ada pencetakan lagi, tapi sebenarnya dari badan usaha juga bisa melakukan pencetakan kartu sendiri sih. Itu sebenarnya diwajibkan nggak sih kalau untuk cetak kartu itu? Cetak mungkin kartu untuk pemenuhan dompet atau buat beberapa orang ternyata kartu itu masih penting bisa, ya, okay. Mas ya. Dan pencetakan kartu dari badan usaha bisa dilakukan lewat eDabu lagi. Baiklah. Benar-benar udah kayak mini BPJS ya, eDabu itu. Pokoknya semua bisa diakses kayak gitu ya. Dan juga para peserta juga nggak perlu khawatir ya, dengan adanya handphone, mobile JKN pun bisa dipakai ketika kita mau berobat ke fase pertama kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk karyawan yang tadi sempat dijelaskan juga ya, untuk yang karyawan baru nih udah didaftarkan di eDabu gitu kan, belum ada 1 bulan, itu juga ternyata bisa aktif juga ketika pembayarannya juga masuk sesuai dengan apa yang ditetapkan kayak gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu khawatir untuk karyawan baru, tetap misalnya mau sakit mau berobat tinggal dipakai juga kayak gitu. Nah ini mungkin dari teman-teman yang di luaran sana yang sekarang masih bingung juga terkait dengan atau Lovers yang masih bingung terkait dengan BPJS Kesehatan ya, terutama untuk Anda yang sedang bekerja, yang sudah masuk juga di 0818621013. Thank you. Ini apakah ada semacam pemeriksaan atau rahasia di perusahaan yang belum juga mendaftarkan pegawainya? Dari Eni. Silakan. Coba diulangin, Mas, maaf. Ini pertanyaan saya di awal tadi nih sebenarnya. Ini baru ditanyakan sekarang nih. Apakah ada semacam razia atau pemeriksaan ke perusahaan yang belum juga mendaftarkan pegawainya? Razia ya. Kalau disebut razia tuh juga sebenarnya enggak, tapi kami tadi ya sudah saya jelaskan, kami akan rutin melakukan pemeriksaan kepatuhan dari badan usaha. Cuman memang mungkin ada satu badan usaha yang setahun sekali, ada juga yang setahun bisa beberapa kali, itu juga bisa berdasarkan kebutuhan sih, Mas. Oke, normalnya biasanya berapa lama sih ketika seorang HR itu harus update karyawannya? Mungkin ada basic dari BPJS Kesehatan mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Kalau standarnya berapa? Ya setiap kali ada perubahan. Oh, emang setiap kali ada perubahan harus diupdate ya? Betul. Jadi baiknya ketika ada pekerja yang baru masuk, baru join dengan perusahaan, ya berarti didaftarkan. Ada pekerjanya yang naik gaji ataupun mungkin kan ada beberapa yang turun gaji ya, itu juga sebaiknya segera dilaporkan. Oke, padahal kalau berbicara soal iuran itu kan tidak ada perbedaan ya ketika gaji. Ada nggak sih? Ada ya, kan 1% ya? Iya. Per pekerja juga pasti nanti beda-beda iurannya. Artinya bahwa memang iuran pekerja itu akan berbeda antara satu si A, si B, si C kayak gitu kan berbeda ya? Iya, betul. Karena memang prosentase tadi ya. Iya, betul. Kalau yang terjadi di lapangan bagaimana? Apakah memukul rata terkait dengan gaji yang diberikan atau memang setiap pekerja itu memang berbeda-beda gajinya? Memang setiap pekerja kalau kami lihat sih memang pasti ada perbedaan ya, dari pekerja 1, pekerja 2, baik di perusahaan yang sama ataupun beda, itu pasti ada perbedaan. Dan itu juga potongannya akan berbeda juga. Iya, betul. Siap lah. Potonganku berapa ya? Banyak nggak ya? Baiklah. Apakah kalau ditemukan nih pekerja atau perusahaan yang memang kena razia dan tidak mendaftarkan, ada koordinasi dengan Disnaker supaya diberikan sanksi dari BPJS berarti ya? Ada koordinasi dengan Disnaker? Ada. Kami memang bekerja sama dengan Disnaker. Nanti kami kalau dari hasil pemeriksaan itu nanti kami sampaikan hasilnya. Jadi nanti kami koordinasi kalau misalkan memang ini mungkin ada potensi temuan untuk tindak kepatuhannya itu masih rendah nih, misalkan di satu badan usaha A nih, nanti kami bekerja sama dengan Disnaker, jadi kami sama-sama mendatangi, melakukan pemeriksaan juga sebenarnya, tapi kami lebih ke lapangan, langsung terjun ke badan usahanya nanti untuk dilakukan pemeriksaan langsung di sana. Oke, siap. Tapi selama ini nggak ada masalah ya untuk yang ada di tercover di wilayah Sleman dan juga Kulon Progo ya, dan insya Allah semua aman. Gitu, aman. Tapi sering nggak sih dilakukan kayak semacam bukan koordinasi sih, kayak semacam kayak penyuluhan atau apapun yang berkaitan dengan ayo nih perusahaan-perusahaan untuk segera mendaftarkan karyawannya dari BPJS Kesehatan begitu? Kalau penyuluhan ataupun sosialisasi sebenarnya dari kami juga sering ya, kayak baru banget hari
Rabu kemarin kami melakukan sosialisasi kepada badan usaha dan itu juga gabungan dengan Disnaker Sleman. Tapi kalau misalkan memang ada update info terbaru yang mungkin baru banget gitu, biasanya kami share-nya, kami bagikannya lewat email. Oke, jadi kalau lewat email berarti artinya bahwa untuk perusahaan yang sudah terdaftar dong. Iya, betul. Kalau yang belum terdaftar tuh bagaimana cara dari BPJS Kesehatan untuk bisa mengupdate nih perusahaan misalnya di wilayah kampung A, kampung B yang memang belum tercover BPJS Kesehatan untuk karyawannya. Nah, itu tadi kami kerjasama lagi sama Disnaker. Jadi kami akan kerjasama, sama-sama kami mencari ini kira-kira badan usaha mana di daerah mana yang sebenarnya masih belum terdaftar atau mungkin masih belum terjangkau dengan informasi-informasi yang terbaru nih. Kami biasanya dikumpulkan jadi satu, nanti kami berikan sosialisasi, kami berikan edukasi juga. Oke, siap. Artinya bahwa sekarang dipermudah gitu kan, iya, untuk betul. proses pendaftaran, untuk anggota keluarga didaftarkan, dan juga proses updating juga diberikan kemudahan dengan adanya Edabu Iya, tadi. betul, Begitu, betul. Baik, mungkin bisa disampaikan nih terkait dengan perusahaan yang ada di Yogyakarta yang nggak jadi Sleman aja, terkait dengan layanan hotline yang bisa diakses atau bagaimana cara bisa mengakses BPJS Kesehatan agar perusahaan tersebut bisa mendaftarkan karyawan-karyawannya. Silakan Mbak Andita. Oke, jadi untuk badan-badan usaha yang terdaftar di khususnya di pada umumnya di DIY, khususnya di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo, tapi juga dengan di kabupaten-kabupaten lain. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk partisipasinya dalam mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan. Nah, untuk kemudahan dari kanal-kanal pelayanan kami sudah sampaikan bisa melalui Edabu. Kami juga yang sudah menggunakan email selaras khusus untuk badan usaha, lalu kami juga sudah ada mobile JKN. Semua kemudahan sudah kami berikan, namun apabila masih ada yang dirasa kurang ataupun misalkan masih ada komplain atau aduan, silahkan disampaikan. Gampang ya sekarang ya, mudah. dipermudah. Baiklah. Pokoknya kalau berbicara soal yang namanya BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir ya. Boleh dicatat untuk WhatsApp hotline-nya Mbak Andita? Di WhatsApp Pandawa saya ulang lagi ya Mas ya. Di mana? Atau saya perlu bacakan ini? Boleh. Pandawa di BPJS Kesehatan ada di 081181651665. Betul ya? Betul. Tadi segala pertanyaan terkait dengan keluhan ada di situ semuanya. Jadi kalau misalnya berbicara soal yang namanya BPJS Kesehatan adalah sifatnya wajib, setiap warga masyarakat di Indonesia harus mempunyai. Apalagi untuk Anda yang sekarang sedang berusaha untuk merintis pekerjaan ya, punya karyawan. Betul. Juga diwajibkan untuk bisa mendapatkan karyawannya. Gitu. Yang terakhir nih, harapan ke depannya terkait dengan perusahaan yang belum mendaftarkan ini pengennya gimana sih? Tentu saja harapan besar kami untuk kepada seluruh badan usaha baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, untuk segera mendaftarkan pekerjanya dan juga melaporkan upah atau gajinya sesuai dengan ketentuan. Karena kembali lagi, kalau pekerjanya sehat, perusahaannya pasti lancar. Betul banget, perusahaan lancar, cuan jalan gitu ya. Baiklah Mbak Andita, terima kasih sudah hadir tentunya di Bincang Spesial kali ini, dan semoga obrolan kali ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang ada di Yogyakarta, terutama untuk perusahaan yang memang belum mendaftarkan karyawannya untuk bisa ikut mendaftarkan begitu ya. Dan semoga kedepannya tidak ada masalah terkait dengan kesehatan ya. Betul. Lancar, diberikan kelancaran dalam bekerja kayak gitu ya. Diberikan sehat semua, bahagia semua. Amin. Mbak Dita, terima kasih sekali lagi. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya. Oke. Itu tadi Stalovers Bincang Spesial untuk edisi hari ini ya, di hari Jumat 16 Mei 2025 bersama dengan Mbak Andita Putri Amalia. Beliau adalah Relationship Office BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Semoga obrolan menarik kali ini ya terkait dengan pentingnya asuransi kesehatan untuk para pekerja, dan bisa menggugah nih untuk para pekerja yang ada di Yogyakarta itu bisa mendaftarkan karyawannya untuk bisa tetap sehat gitu kan. Kalau sehat kan cuan jalan terus, informasinya kayak gitu tadi ya. Baik, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp kita 0818621013, sudah bergabung di streaming kita www.starjogja.com dan juga di harianjogja.com. Saya Iwan Agastya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.